Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Ugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar rekrutmen P3K Guru. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K Guru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Terkait dengan informasi yang akan kami sampaikan di sini berkaitan dengan terkhusus bagi teman-teman yang akan menjadi calon P3K tentunya, dan informasi ini kami kutip dari media jpnn.com yang berjudul "Kabar baik bagi calon P3K 2021 soal gaji tahun depan." Alhamdulillah. Nah, kalau kita lihat di sini berita selengkapnya, para calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2021 tampaknya bisa bernapas lega. Pasalnya, ketakutan mereka tidak menerima gaji tahun depan karena sudah menyandang status P3K akhirnya tidak terbukti. Di mana di sejumlah daerah, kepala daerahnya bahkan sudah membuatkan surat edaran mengenai gaji calon P3K dari honorer guru maupun non-guru. Wakil Ketua Umum Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia (SNWI) Daman Huri mengungkapkan, sesuai surat Sekda Budi Wiyana tertanggal 27 Desember disebutkan honorer yang dinyatakan lulus P3K guru maupun P3K non-guru diminta tetap bekerja. Jadi kami diperpanjang masa kontraknya sebagai pegawai non-ASN atau honorer sampai kami resmi diangkat dan diterima SK P3K, kata Daman Huri kepada jpn.com Jumat 31 Desember. Dan ini Sekda Budi Wiyana ini terpasara di Kabupaten Tuban ya teman-teman. Kemudian yang mengembirakan, para calon P3K 2021 guru dan non-guru tetap diberikan gaji. Dengan demikian, guru honorer tidak pusing lagi memikirkan apakah masih terima gaji atau tidak periode Januari sampai Maret. Ketua SNWI Sumatera Selatan, Bu Susi Mariani, juga mengungkapkan kelegaannya karena mereka masih tetap dipekerjakan di sekolah induknya. Selain itu, masih tetap menerima gaji. Kemudian alhamdulillah di Kota Palembang sudah diinformasikan kami masih tetap digaji. Insya Allah kalau tidak ada aral melintang, Februari terima SK P3K, ucapnya. Baik Huri maupun Susi berharap di daerah lain juga memberikan kebijakan yang sama. Jika calon P3K tidak diberikan gaji akan menjadi bumerang bagi honorer. Kasihan mau menghidupi keluarga, pakai apa kalau enggak digaji lagi, ucap Susi. Sebelumnya Ketua Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri FGHBSN Nasional Rizky Safari Rahmat mengungkapkan di sejumlah daerah para guru honorer yang lulus P3K tahap 1 terancam tidak digaji lagi tahun depan. Itu karena guru honorer yang lulus P3K tidak dimasukkan dalam alokasi BOP sekolah untuk menghindari double gaji. Tentunya kabar baik bagi daerah yang diberitakan oleh media jpn.com ini, bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus P3K namun nantinya belum mendapatkan SK, tentunya yang tahun 2022 itu akan tetap digaji oleh Pemdanya. Disilakan dicek di informasi Pemda masing-masing setempat terkait dengan hal ini ya, hal serupa terkait dengan surat edaran yang sama. Mungkin sudah ada yang mengeluarkan surat edaran yang sama seperti diberitakan di media jpn.com ini. Nah, selanjutnya terkait dengan besaran gaji, sebenarnya itu bisa kita teman-teman lihat untuk gaji P3K ya, yang berhubungan dengan gaji P3K itu teman-teman bisa lihat di peraturan presiden itu nomor 98 tahun 2020 itu tentang gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ini hanya baju gaji pokoknya teman-teman. Kita langsung saja ke lampiran atau tabel gajinya terkait dengan gaji P3K ini. Nah, ini teman-teman adalah daftar gaji P3K untuk rekan-rekan tentunya yang lolos nanti menjadi ASN P3K, baik yang guru maupun P3K non-guru. Nah, kalau kita lihat di sini golongan untuk P3K itu mulai dari golongan 1, 2, 3, 4 sampai dengan 17. Nah, tentunya bagi rekan-rekan guru honorer sekalian yang sudah dinyatakan lolos nantinya, kalau kita lihat konversi golongan untuk yang
S1 ya. Kalau kita lihat lagi, kita di sini memiliki konversi golongan atau ruang gaji P3K. Untuk golongan atau ruang PNS, biasanya kalau yang baru lulus CPNS, biasanya itu kan golongannya adalah golongan 3A yang S1. Nah, kalau untuk P3K itu setara dengan golongan yang 9 teman-teman, atau 9 Romawi di sini. Nah, kalau kita lihat di sini konversi gajinya untuk golongan yang 9, golongan 9 untuk yang gaji P3K dengan masa kerja 0, karena nanti teman-teman setelah mendapatkan SK dan ditugaskan tentunya mas kerja yang dihitung adalah 0 tahun ya. Jadi di sini gaji awalnya adalah 2.966.500, jadi mendekati 3 juta teman-teman. Untuk ini baru gaji pokok ya teman-teman, belum termasuk dalam tunjangan. Nah, untuk lebih jelas nanti kami akan membahas lebih khusus terkait dengan peraturan-peraturan terkait dengan untuk gaji P3K secara keseluruhan. Nah, ini untuk gaji pokok saja yang teman-teman terima yang sudah nyatakan lolos nanti menjadi ASN P3K. Nah, untuk masa kerja ada peningkatan gaji juga ya. Kalau kita lihat di sini, di mana untuk P3K sendiri itu masa kerjanya di kontrak itu minimal 1 tahun dan maksimal adalah 5 tahun. Jadi kalau seandainya selama kerja teman-teman 5 tahun nanti di kontrak, itu akan mengalami, kalau kita lihat sini ada peningkatan gaji ya, kenaikan gaji yang MKG udah masuk ke 2 tahun itu gajinya menjadi 3 juta lebih ya, 3.059.800 rupiah. Sedangkan untuk MKG yang sudah masuk ke 4 tahun nantinya 4 ke 5 itu 3.156.200. Jadi ada kenaikan gaji bagi rekan-rekan nantinya yang sudah menjadi ASN P3K sesuai dengan MKG masing-masing nantinya. Nah, mengenai perpanjangan kontrak itu tentunya sudah diatur juga dalam peraturan pemerintah. Tentunya ini berkaitan dengan kinerja rekan-rekan sekalian dan kebutuhan dari PPK masing-masing daerah setempat, seperti itu. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan kabar baik bagi calon P3K terkhusus bagi rekan-rekan guru honorer. Nah, untuk hasil pasca sangga sendiri, di sini kami masih mencek untuk malam ini pukul 9 itu kami cek di portal guru pppk.kemendikbud.go.id, itu belum ada pengumuman terbaru terkait hal tersebut untuk pasca sangga. Jadi ditunggu saja teman-teman. Dan terus juga pantau akun sscsnbkn.go.id di akun masing-masing untuk melihat hasil pengumuman pasca sangga. Tentunya bagi rekan-rekan yang mengikuti seleksi kompetensi tahap 2 menunggu pengumuman tersebut, karena setelah pengumuman pasca sangga tentunya teman-teman bisa yang lulus itu melanjutkan proses pengisian DRH, dan yang tidak lulus mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi kompetensi tahap 3 seperti itu. Itu informasi yang dapat kami bagikan. Semoga informasi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.